Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar semuanya anak-anak? Sekarang kita kembali lagi bersama saya Bapak Abdullah Fauzila Rizky. Nah, sekarang kita sudah memasuki bab yang kedua, atau kita sekarang sudah mulai belajar bab kedua. Apa ada yang tahu materi kita untuk bab kedua ini apa? Nah, jadi materi kita untuk yang bab kedua kali ini adalah tentang iman kepada hari akhir serta mawas diri terhadap hari akhir. Sebelumnya, kita akan mempelajari hal ini dengan tujuan. Apa tujuan kita mempelajari hal ini? Kita mempelajari hal ini bertujuan untuk agar kalian bisa mengetahui apa itu hari akhir, apa itu iman kepada hari akhir, serta bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir tersebut. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu iman, apa itu hari akhir, dan apa itu iman kepada hari akhir. Jadi, pertama-tama kita akan membahas apa itu iman. Iman, menurut bahasa, adalah percaya, atau mempercayai, atau membenarkan. Sedangkan iman menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan, mempercayai dengan hati, dan dilakukan dengan tubuh atau dengan diri sendiri. Jadi ketika kita beriman, kita mengucapkan apa yang kita percayai, lalu kita mempercayai dan kita membenarkan apa yang kita percayai atau kita ucapkan sebelumnya, kemudian kita lakukan dan kita kerjakan dengan anggota tubuh kita. Ketika kita beriman, maka kita harus melakukan hal-hal yang mencerminkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Nah, selanjutnya adalah hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari kiamat, atau hari kiamat itu adalah hari yang mana berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi ini. Hari yang berakhirnya daripada seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini, bahkan di seluruh dunia, serta hari hancurnya atau hari kehancuran daripada peradaban yang ada di muka bumi dan di seluruh dunia. Jadi, hari akhir adalah hari yang sudah Allah janjikan, adalah hari yang sudah dipastikan oleh Allah, agar hari yang sudah dipastikan oleh Allah untuk keberadaannya, untuk kejadiannya, sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 22, yaitu dan hari tersebut pasti akan datang serta itu tidak bisa dipungkiri kebenarannya, maka Allah akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Nah, jadi gak ada yang tahu anak-anak apa itu iman dan apa itu hari akhir? Nah, kalau sudah ada yang tahu, sekarang kita akan lanjut tentang iman kepada hari akhir. Kalau tadi iman itu adalah percaya atau membenarkan, dan hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan manusia, maka iman kepada hari akhir itu adalah kita mempercayai atau kita membenarkan kalau nantinya kita akan ada di suatu masa, yaitu adalah hari berakhirnya kehidupan manusia. Jadi iman kepada hari akhir adalah kita mempercayai dan kita membenarkan kalau hari akhir dan hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan itu sudah Allah janjikan serta sudah Allah katakan di dalam Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya, pembagian hari akhir atau pembagian kiamat. Kiamat itu ada menjadi dua. Ada yang tahu anak-anak apa saja kiamat itu? Ada berapa macam-macam kiamat? Nah, betul, kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat sugro, betul. Jadi yang pertama itu adalah kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Jadi kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Secara bahasanya saja sugro di dalam bahasa Arab itu adalah kecil. Jadi kiamat sugro adalah kiamat yang kecil. Kenapa kiamat sugro dikatakan kiamat yang kecil? Karena yang hancur atau yang terkena dampak hanyalah sebagian kecil. Apa contoh kiamat sugro? Contoh kiamat sugro adalah bencana alam seperti banjir, seperti gunung meletus, seperti tsunami, seperti gempa bumi, dan lain sebagainya. Serta contoh lainnya adalah kematian. Kenapa kematian menjadi contoh dari kiamat sugro? Ada yang tahu? Jadi, kematian menjadi contoh dari kiamat sugro adalah karena ketika orang menghadapi kematian, ketika seorang meninggal dunia, maka berakhirlah kehidupan dia di muka bumi ini. Maka itu adalah kiamat.
kiamat yang kecil. Kenapa itu termasuk kiamat kecil? Karena yang mengalami kematian hanya dia sendiri pada saat itu, tidak semua orang. Dan yang berakhir hanya kehidupan satu orang itu saja, bukan kehidupan orang-orang lain. Jadi kematian adalah salah satu contoh dari kiamat sugro. Nah, itu adalah kiamat sugro. Lalu kita akan membahas tentang kiamat kubro. Ada yang tahu apa itu kiamat kubro? Nah, jadi kiamat kubro itu adalah kebalikan dari kiamat sugro. Di dalam bahasa Arab, menurut artinya, kiamat kubro itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kubro itu besar, atau lawan kata dari sugro tadi, yaitu kecil. Jadi kiamat kubro adalah kiamat yang besar, kiamat yang mana hancurnya seluruh muka bumi ini, kiamat yang mana manusia berterbangan bagaikan anai-anai, hari yang dimana semua bumi mengeluarkan seluruh isinya, hari di mana laut-laut menumpahkan seluruh airnya, dan hari di mana semua manusia akan mati, dan hari di mana semua kehidupan di muka bumi ini akan berakhir. Jadi kiamat kubro itu adalah kiamat atau hari yang mana berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini. Bahkan bukan hanya di muka bumi, tapi di seluruh alam dunia ini. Sebelum kiamat kubro datang, kiamat kubro memiliki ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Apa itu tanda-tanda akan datangnya kiamat kubro? Yang pasti yang pertama adalah turunnya Dajjal. Betul, jadi yang pertama itu tanda-tanda itu turunnya Dajjal. Dajjal itu akan turun nanti ketika menjelang daripada akan datangnya hari kiamat. Jadi Dajjal itu nanti dia akan turun, yang mana ketika dia turun, dia akan menggiring kita, atau dia akan membuat kita untuk berada di jalan yang sesat. Dia akan membuat kita berada di jalan kesesatan. Dia akan membuat kita untuk tidak beriman kepada Allah. Agar apa? Agar kita akan menjadi pengikutnya dan kita akan bersamanya nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tanda-tanda kedua setelah turunnya Dajjal? Adalah munculnya Imam Mahdi. Jadi seketika Dajjal sudah turun, maka setelah itu Imam Mahdi akan turun. Kenapa Imam Mahdi turun atau Imam Mahdi muncul? Karena Imam Mahdi akan melawan. Imam Mahdi lah yang akan melawan dan akan mengalahkan daripada Dajjal beserta pasukan-pasukannya. Setelah itu tanda-tanda yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa. Jadi kan sekarang kita di dalam umat muslim, di dalam agama kita meyakini kalau Nabi Isa itu masih hidup dan Nabi Isa berada sekarang di langit keempat. Jadi nanti Nabi Isa akan turun ke muka bumi ketika Dajjal sudah keluar dan juga sudah munculnya daripada Imam Mahdi. Nabi Isa akan turun, yang mana Nabi Isa akan menjadi makmum atau menjadi pengikut dari Imam Mahdi, yang mana mereka berdua, Imam Mahdi dan Nabi Isa, akan saling bekerja sama untuk mengalahkan dan memusnahkan Dajjal serta para pengikut-pengikutnya. Tanda-tanda yang keempat setelah turunnya Dajjal, setelah munculnya Imam Mahdi, setelah turunnya Nabi Isa, yang keempat adalah turunnya atau munculnya Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj itu akan muncul setelah ketiga hal sebelumnya. Ketika Dajjal sudah dikalahkan, maka keluarlah Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu adalah dua suku yang mana dia sekarang sedang dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita percayai dia sedang dikurung di dalam sebuah gua atau sebuah tempat yang mana itu tidak bisa ditembus. Sampai waktunya tiba, maka tempat itu akan hancur dan mereka akan keluar. Mereka keluar untuk menghancurkan. Karena di dalam sebuah riwayat dijelaskan, tidak ada satu tempat pun yang akan selamat dari kehancuran ketika didatangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar untuk menghancurkan muka bumi ini. Lalu siapa yang mengalahkannya? Ya'juj Ma'juj itu akan dikalahkan oleh Nabi Isa. Kalau Dajjal itu dikalahkan oleh Imam Mahdi, maka Ya'juj dan Ma'juj adalah akan dikalahkan atau dibinasakan oleh Nabi Isa. Nah, yang selanjutnya adalah turun atau munculnya Dukhan. Ada yang tahu apa itu Dukhan? Dukhan itu adalah asap atau kabut hitam, yang mana asap dan kabut hitam itu akan menggelapi atau akan membuat muka bumi ini gelap, akan membuat kita dikurungi oleh
asap-asap yang sangat tebal sehingga bumi ini menjadi gelap nantinya selama 40 hari. Maka setelah itu tanda-tanda kiamat yang selanjutnya adalah matahari terbit dari barat serta keluarnya hewan-hewan melata di pagi hari dari perut bumi. Nah, jadi udah ada yang tahu apa itu tanda-tanda kiamat? Ada berapa tanda-tanda kiamat? Contohnya tadi ada, ya betul, ada 6 atau ada 5. Jadi yang pertama adalah turunnya atau munculnya Dajjal. Yang kedua adalah munculnya Imam Mahdi. Yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima adalah keluarnya atau munculnya dukhan atau awan gelap atau asap yang pekat. Lalu yang keenam tanda-tanda kiamat itu adalah matahari terbit dari arah barat. Nah, ketika semua tanda-tanda atau kejadian-kejadian tersebut sudah muncul atau sudah terjadi, maka kita hanya akan menunggu waktu untuk sampai kepada hari akhir, atau kita akan menunggu waktu untuk mencapai hari kiamat. Tapi kita sebagai umat muslim, kita tidak perlu bertakut. Kita tidak perlu untuk mencemaskan hal itu, karena ketika semua orang muslim masih hidup, ketika hendak kiamat, maka akan datang angin dari arah timur. Angin yang mana ketika dia mengenai seorang muslim, maka orang muslim tersebut akan meninggal dunia. Jadi ada angin, dia kena ke muka kita, dia kena ke pipi kita, maka nanti kita akan meninggal dunia. Itu untuk apa? Agar ketika kiamat nanti, ketika terjadinya hari akhir itu, tidak ada satupun umat muslim yang merasakan ganasnya hari kiamat. Jadi hanya orang-orang yang tidak mempercayai Allah dan orang-orang yang tidak beriman saja yang akan merasakan daripada ganasnya atau bengisnya hari kiamat itu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu tentang hari-hari akhir atau hari-hari di alam akhirat nanti. Nah, jadi Anda semua harus mengingat apa itu pengertian-pengertian yang tadi kita pelajari, serta apa itu tanda-tanda kiamat. Maka sekarang kita mencukupkan pelajaran kita pada hari ini. Nanti kita akan bahas lagi apa itu hari-hari yang ada di alam akhirat nanti, seperti Yaumul Barzah, Yaumul Bas, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dan lain sebagainya. Kita akan bahas lagi nanti di pembelajaran selanjutnya. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.